Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang mitosis atau pembelahan sel ya. Pada praktikum kali ini kita masih online karena masih dalam suasana pandemi. Nah, marilah kita lihat slide pada layar berikut ini. Hari ini topik yang akan kita pelajari yaitu mitosis. Sebenarnya pada pembelahan sel itu ada 3 macam, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Namun pada pengamatan praktikum kali ini kita hanya mengamati pembelahan secara mitosis, sedangkan pembelahan yang lengkap akan dibahas pada saat kita bertemu kuliah online ya. Marilah kita lihat slide pada gambar berikut ini. Dapat kita lihat preparat yang kita amati adalah penampang melintang akar Allium cepa. Nah, preparat ini dibuat pada akar Allium cepa karena di sini dapat dengan mudah kita amati tahap-tahap pembelahan sel dari awal sampai akhir ya. Dapat kita lihat di sini bahwa ini satu kotak ini adalah satu sel. Kalian sudah mengamati tentang struktur histologis sel pada tumbuhan maupun pada hewan ya. Ini yang kita pakai adalah tumbuhan karena pada tumbuhan itu selnya itu lebih besar dan mempunyai dinding sel yang tebal, sehingga kita dapat mengamati strukturnya dengan jelas. Nah, pada pengamatan kali ini yang akan kita amati adalah fokus pada struktur setiap sel ini. Nah, kalau kita amati tadi pada saat mempelajari struktur sel, kita sudah mempelajari bahwa di dalam satu sel ini ada struktur dinding sel, ada sitoplasma, ada nukleus, dan ada nukleolus atau anak inti. Nah, perubahan yang akan terjadi pada saat mitosis, pembelahan sel ini adalah terutama keadaan atau kondisi inti pada tiap-tiap sel. Nah, pada awalnya sel mempunyai tahap istirahat ya, tahap istirahat atau disebut juga interfase. Pada tahap interfase ini selnya tampak masih utuh ya, masih utuh, anak inti dan inti tampak jelas. Ini sitoplasma juga masih ada di luar inti. Ya, untuk diketahui bahwa sel yang kita pakai ini adalah sel tipe eukariotik ya, mempunyai inti, dinding inti yang jelas sehingga material genetik itu berada di dalam nukleus, terkemas di dalam nukleus. Nah, pada saat interfase ini ya, yang kita amati ini interfase, ini mempunyai siklus yang paling panjang sehingga pada pengamatan mikroskop dalam satu bidang pandang ini ya, dalam satu bidang pandang ini tahap yang paling banyak kita jumpai yaitu tahap interfase ini. Sedangkan tahap selanjutnya, tahap mitosis selanjutnya itu mempunyai waktu yang singkat sehingga kalau kita amati satu bidang pandang ini jumlah
setiap tahapnya ini akan mempunyai jumlah yang sedikit pada tahap tersebut. Misalnya, nah ini pada saat interfase itu dapat kita amati ciri yang paling khas tadi ya, bahwa nukleus, nukleolus, sitoplasma itu masih tertata rapi, masih tampak jelas semuanya, masih utuh ya. Kemudian dari tahap interfase ini, sel akan berkembang atau membelah, mengalami tahapnya. Tahap selanjutnya adalah tahap ini ya, interfase, terus mau masuk ke tahap profase. Nah, profase ini sebenarnya ada profase awal, profase tengah, dan profase akhir. Nah, untuk lebih jelasnya yang kita amati adalah pada profase akhir. Nah, pada profase akhir ini ciri yang paling khas dalam pengamatan mikroskop ini adalah membran atau dinding inti itu mulai menghilang ya. Kemudian pada tahap interfase tadi kan masih di dalam inti ini masih berbentuk butir-butir kromatin. Kemudian pada tahap profase ini mulai membentuk benang-benang kromatin ya. Jadi yang tadinya butir-butir pada tahap profase mulai membentuk benang-benang kromatin. Nah, setelah dinding intinya itu menghilang, maka material genetik ini akan keluar dari inti ya. Kemudian akan bergeser ke bidang ekuator ya, ke bidang ekuator yang nantinya akan melalui tahap metafase. Nanti kita perkuat satu persatu perbesarannya. Ini adalah keseluruhan yang perbesaran lemah. Nah, setelah tadi interfase, profase, kemudian metafase ini ya, kira-kira kromosom yang tadinya di dalam profase ini masih berupa benang-benang kromatin, maka benang-benang kromatin ini pada tahap metafase berada di bidang ekuator. Itu yang tadinya berbentuk benang-benang kemudian akan membentuk kromosom yang strukturnya seperti huruf X ya. Kalau kita lihat secara perbesaran secara lebih kuat, strukturnya itu seperti huruf X yang di tengah-tengahnya ada sentromernya. Ini adalah pada saat metafase. Metafase pun mempunyai tahap metafase awal, tengah, dan akhir. Namun untuk pengamatan yang dilaporkan, gambarnya cukup satu, yaitu pada saat metafase akhir ya. Kemudian dari metafase itu akan melanjutkan ke tahap anafase. Nah, ini contoh dari tahap anafase. Kromosom yang tadinya berada di bidang ekuator itu setiap kromosomnya itu membelah menjadi 2 kromatid karena memang satu buah kromosom itu terdiri dari 2 kromatid. Nah, masing-masing kromatid akan bergeser atau ditarik ke ujung masing-masing, ujung kutub masing-masing, ditarik oleh benang spindle ya, ditarik oleh benang spindle sehingga kromatid yang satu dari sebuah kromosom, kromatid yang satu itu bergerak ke kutub atas dan kromatid yang satu
ke kutub yang berlawanan atau kutub bawah ya. Kemudian nanti ini kumpulan dari kromatid-kromatid yang ada di masing-masing kutub ini nantinya akan membentuk inti baru. Nah, proses dari metafase menuju ke kutub masing-masing ini disebut memasuki tahap anafase ya. Ini tahap anafase di mana di dalam satu sel ini terdapat dua kelompokan kromatid pada masing-masing ujungnya yang berlawanan ya. Jadi berlawanan ini ujung atas dan ujung bawah. Nah, sedangkan di tengah-tengah ini adalah garis tengahnya, garis bidang ekuatornya ya. Garis ekuator di tengah-tengah ini atau disebut juga lempeng sel yang nanti akan terbentuk pada saat tahap selanjutnya, yaitu tahap telofase. Nah, pada tahap anafase ini nanti akan dilanjutkan ke tahap telofase ya, di mana di dalam satu sel itu sudah membentuk dua inti baru ya, dua inti baru. Ini adalah tahap anafase awal ya. Ini ini telofase awal. Ini anafase akhir yang nantinya masuk ke tahap telofase awal. Ini telofase awal. Nah, setelah satu sel ini nanti mempunyai dua inti baru, akan terbentuk lempeng sel. Tapi sebelum terbentuk lempeng sel, terjadi peristiwa yang disebut sitokinesis atau pembagian sitoplasma pada bagian atas dan pada bagian bawah dengan jumlah dan dengan jumlah dan kualitas yang sama ya, antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah tahapan dari mitosis tadi. Jadi yang termasuk tahapan dari mitosis yaitu dari profase, metafase, anafase, telofase. Nah, sedangkan interfase itu merupakan tahap istirahat ya. Walaupun pada tahap istirahat itu tidak istirahat mutlak, tapi pada saat istirahat terdapat tiga macam proses, terjadi tiga periode, yaitu tiga periode yang memakan waktu yang lama ya. Periode G1, periode S, dan periode G2. Nah, ini perbesaran kuat dari masing-masing fase tadi. Ini adalah tahap interfase yang tadi sudah saya uraikan ciri khasnya pada gambar atau preparat yang diamati di mikroskop. Nah, pada interfase tadi sebenarnya bukan merupakan istirahat total ya, ada tiga proses yang terjadi pada saat interfase ini ya, yaitu proses G1, S, dan G2. G1 itu tahap persiapan atau pertumbuhan awal, terus pada S itu terjadi sintesis atau duplikasi jumlah kromosom. Jadi sebelum membelah itu kromosomnya diduplikasi dulu, diduplikat ya, menjadi 2 kali lipatnya. Supaya apa? Supaya nanti kalau terbagi 2 itu jumlahnya tetap ya. Jadi difotokopi jadi 2, nanti dapat satu-satu yang sama persis. Nah, ini kemudian ada tahap tadi tahap G1, S, dan G2. G2 itu merupakan persiapan terakhir untuk masuk
ke tahap mitosis. Nah, inilah tahap mitosis ya. Tahap mitosis ini yaitu profase. Ini ya, profase tadi pada saat interfase selnya masih utuh ya. Ini karena istirahat tadi. Nah, pada saat profase ini sudah terlihat ya intinya, dinding intinya ini mulai menghilang ya. Ini merupakan sel bertipe eukariotik yang mempunyai dinding inti. Tapi pada saat proses profase ini dinding intinya mulai menghilang. Lama-lama semua dinding inti itu hilang. Kemudian yang tadi benang kromatin menjadi dari butir kromatin menjadi benang kromatin. Kemudian pada tahap ini metafase benang-benang kromatin menjadi kromosom. Nah, di sini terus muncul benang-benang spindle. Ini adalah ujung kutub ya, kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian benang spindle tadi akan menarik ini ya, menarik kromosom yang ada di ekuator ini. Sebelum ditarik, setiap kromosom itu akan membelah menjadi 2 kromatid ya, karena satu kromosom terdiri dari 2 kromatid. Nah, ini prosesnya tahapnya disebut tahap metafase. Nah, dari tahap metafase ini sebenarnya ada awal, tengah, dan akhir ya. Ini kita ambil yang metafase akhir. Kemudian dari metafase ini tadi ya, kromatidnya ditarik ke ujung masing-masing. Nah, ini memasuki tahap anafase ya. Diingat ya, pada tahap anafase ini kromatidnya sudah berkumpul di 2 kutub yang berlawanan. Nah, kromatid yang berkumpul di 2 kutub yang berlawanan ini nanti lama-lama akan membentuk 2 inti melalui proses ini ya. Ini anafase awal, anafase tengah, dan ini anafase akhir. Nah, pada anafase akhir ini sudah mulai memadat lagi ya. Kromatid-kromatidnya mulai berkumpul. Kemudian terbentuk inti baru ya. Terus terbentuk lempeng sel. Terus ada sebelum terbentuk lempeng sel, dibagi dulu sitoplasmanya, untuk yang atas dan untuk yang bawah sama rata ya, baik kualitasnya maupun jumlahnya sama rata. Nah, kemudian terus siap memasuki tahap telofase, yang tadinya ini masih berupa skat, lempeng ya, terus kemudian lama-lama memisahkan diri sehingga ini ya, pada tahap telofase ini satu sel sudah mempunyai 2 inti baru ini ya. Nah, pada tahap telofase kemudian ini lama-lama memisah. Nah, terbentuk 2 sel anakan. 2 sel anakan ini mempunyai jumlah kromosom yang sama persis dengan induknya ya. Kualitasnya sama persis dengan induknya. Ini sangat berbeda dengan hasil pembelahan yang tipenya meiosis. Kalau dalam pembelahan meiosis itu satu sel induk menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom yang setengahnya ya, dibagi 2, dan sel anakan mempunyai sifat yang berbeda dengan anakan satu dengan yang lain, berbeda juga sangat berbeda dengan induknya. Nah, jadi itu perbedaan antara mitosis dan meiosis ya. Nanti untuk materi kuliah akan dibahas secara detail mengenai persamaan, perbedaan antara amitosis, mitosis, dan meiosis. Tapi untuk praktikum kita lebih fokus membahas
membahas pembelahan yang secara mitosis, karena yang kita amati adalah preparat pada ujung akar bawang merah atau Allium cepa pada saat terjadi pembelahan mitosis ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai cara membuat laporan ya. Untuk laporan kita gambar tadi yang lengkap seluruhnya, perbesaran lemah itu lengkap ya. Tadi kelihatan semua tahap dari interfase sampai ke tahap telofase ya. Tapi untuk membuat laporan detailnya digambar satu-satu ya. Yang tadi gambar pertama digambar secara keseluruhan, terus nanti setiap tahap digambar satu persatu, satu sel saja, nggak usah banyak-banyak ya, satu sel saja. Ini adalah foto yang diambil pada preparat di mikroskop dengan menggunakan mikroskop ya. Tadi sudah pada topik sebelumnya kita sudah belajar tentang mikroskop. Nah, karena ini praktikum masih online, maka kita melihat slide pada perbesaran kuat dari tahap interfase. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Cukup menggambar satu saja. Yang ini ya, yang interfase. Atau boleh juga, pokoknya dipilih sel yang masih lengkap, utuh. Nukleus, nukleolus, sitoplasmanya masih utuh, kelihatan utuh. Nah, ini salah satu gambar pengamatan atau foto yang diambil dari preparat profase pada tahap profase yang diamati dengan mikroskop. Nah, ini pada tahap profase sudah tampak jelas ya. Ini ada lubang-lubangnya, ini adalah karena dinding intinya yang sudah menghilang. Terus nanti diberi keterangan lengkap ya. Keterangan lengkap seperti saat membuat laporan sitologi ya. Keterangan lengkap pada gambar masing-masing ya. Tadi yang interfase juga diberi keterangan lengkap, ada dinding sel, sitoplasma, nukleolus ya, dan ciri khasnya, yang ciri khas sesuai yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian pada profase digambar satu saja ya, satu saja ini, satu sel pada tahap profase digambar ya. Diberi keterangan juga dinding sel, sitoplasma, nukleolusnya sudah mulai menghilang ya. Terus ada benang kromatin. Nah, kalau pada yang interfase tadi yang masih seperti ini, keterangannya di dalam nukleus ini ada nukleolus dan ada butir-butir kromatin atau material genetik ya, yang masih berupa butir-butir kromatin. Nah, ini diberi keterangan lengkap juga ciri khas dari tahap profase, yaitu tadi apa ciri khasnya ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Dinding intinya mulai menghilang, terus butir-butir berubah menjadi benang-benang, terus anak intinya juga mulai menghilang ya. Terus nantinya ini akan berkembang ke tahap selanjutnya, yaitu tahap metafase. Nah, untuk tahap metafase cukup digambar satu sel ini saja ya. Ingat ya, selnya itu bentuknya kotak ya, karena mempunyai dinding yang tebal sehingga kelihatan sekali batasnya. Nah, ini adalah
tahap metafase. Jadi digambar satu kotak ini, satu sel ya. Diberi keterangan juga lengkap ya. Ada tetap disebutkan dinding sel, sitoplasma, terus ini yang tadinya benang-benang kromatin, namanya kalau di tahap ini sudah menjadi kromosom ya. Kromosom ini tampak ada sentromernya, terus ada bidang ekuatornya, ini bidang tengah ini bidang ekuator. Terus mulai terbentuk benang-benang gelendong atau ya benang-benang gelendong sini yang nanti akan menarik kromatid ini ke kutub yang berlawanan. Jadi keterangan lengkap ya, keterangannya berikut ciri khas dari masing-masing tahap. Nah, kemudian setelah tahap metafase tadi akan lanjut ke tahap ini anafase. Ini anafase awal ya. Kalau anafase akhir nanti sudah berada di dua kutub yang berlawanan ini, sudah di sini ya. Ini masih anafase awal ya. Nah, kemudian ini anafase akhirnya, yang ini anafase akhir di mana kromatid yang berada di kutub tadi sudah mau membentuk, akan segera membentuk dua inti baru. Nah, ini ada kelihatan sekat sel atau lempeng selnya. Terus ini kelihatan, masih kelihatan ini benang-benang gelendongnya. Ya. Terus dari anafase akhir akan berlanjut ke tahap telofase. Nah, pada tahap telofase ini tadi ya sudah terbentuk dua inti baru, sekatnya makin jelas, yang nantinya akan membelah ini satu sel ini akan terbelah menjadi dua sel anakan. Setelah masuk tahap telofase akhir, setelah membelah nanti akan lanjut masuk ke interfase lagi, berkembang ya. Ini masuk ke tahap interfase, lama sekali waktunya ya di sini, memasuki tahap G1S dan G2 sampai masak siap untuk membelah lagi, baru masuk lagi ke tahap mitosis lagi, yaitu ke profase, metafase, anafase, telofase dan seterusnya ya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi mendapatkan penjelasan tentang topik mitosis, nanti dilanjutkan dengan membuat laporan ya. Setelah laporan selesai, segera diunggah di My Class. Jangan sampai lewat waktu ya, karena kalau sudah lewat waktu nanti kalian tidak bisa mengunggah laporan lagi ya. Selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.